Shalom, saudara dan saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, dimanapun saudara berada pada saat ini. Apa kabar? Semoga semuanya berada dalam keadaan baik dan sehat-sehat saja ya. Pada kesempatan yang indah ini, saya akan membagikan firman Tuhan dengan judul Jadikan Yesus sebagai nahkoda kapal kehidupan Anda. Sebelum kita akan mempelajari firman Tuhan pada saat ini, mari kita sama-sama tundukkan kepala kita dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terima kasih Tuhan telah memberikan kami kekuatan dan kesehatan hingga pada saat ini. Kami rindu kembali Tuhan untuk merenungkan firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi kami dan kuasa Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan yang akan kami dengarkan dapat menjadi kekuatan bagi kami, agar kami dapat melakukan kehendak Tuhan di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan orang berdosa, karena kami berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin. Saudara dan saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ada sebuah kisah yang pernah terjadi sekitar 108 tahun yang lalu. Dan peristiwa ini terjadi tepatnya di kota Belfast, di negara Irlandia, di mana di kota Belfast ini dibangunlah sebuah kapal pesiar yang sangat megah, yang sangat mewah, yang pernah didirikan, yang pernah dibangun pada saat itu. Kapal pesiar tersebut bernama kapal Titanic. Setelah kapal Titanic berhasil diselesaikan dan siap untuk berlayar, banyak penduduk di kota Belfast, bahkan seluruh penduduk di negara Irlandia, merasa berbangga hati. Mengapa? Oleh karena dari kota mereka atau dari negara mereka telah menghasilkan kapal yang sangat megah, sehingga para perancang daripada kapal Titanic mengatakan kapal ini tidak mungkin dapat ditenggelamkan oleh suatu apapun, bahkan oleh Tuhan sekalipun. Namun sayang, kapal Titanic yang dibangga-banggakan itu menemui sebuah peristiwa yang naas. Tepat pada tanggal 14 April 1912 malam hari, kapal Titanic itu menabrak sebuah bongkahan gunung es, di mana pada saat itu kapal Titanic sedang mengadakan pelayaran dari kota Southampton, Inggris menuju kota New York City di Amerika. Dan pada saat itu posisi kapal Titanic berada di Samudra Atlantik Utara. Oleh karena kapal Titanic yang telah menabrak gunung es tadi menyebabkan lambung kapal itu menjadi sobek, sehingga perlahan demi perlahan kapal Titanic itu tenggelam, yang menyebabkan korban jiwa sebanyak kurang lebih 1.500 orang. Akhirnya berita tenggelamnya kapal Titanic terdengar oleh warga kota Belfast dan seluruh penduduk di negara Irlandia. Mendengar akan berita tersebut, banyak orang menjadi sangat sedih. Duka cita menyelimuti setiap orang, bukan hanya setiap orang, tapi juga keluarga mereka yang juga turut menjadi korban tenggelamnya kapal Titanic. Pada suatu kali, datanglah seorang penginjil berkebangsaan Amerika ke kota Belfast, Irlandia, untuk mengabarkan pekabaran Injil ke daerah itu, di mana pada saat itu banyak orang di negara Irlandia, bahkan di kota Belfast, mengalami duka cita yang sangat mendalam oleh karena kecelakaannya kapal Titanic. Pada suatu kali, penginjil Amerika ini berkesempatan untuk mengabarkan khotbahnya di sebuah gereja, di mana banyak orang datang ke kebaktian tersebut hanya untuk menyaksikan penginjil Amerika ini berkhotbah, sehingga membuat gereja menjadi sangat penuh sesak. Penginjil Amerika itu mengkhotbahkan firman Tuhan dengan judul Kapal yang Tak Dapat Tenggelam. Sudah barang tentu
kapal itu bukanlah kapal Titanic. Oleh karena kapal Titanic sudah tenggelam. Jadi, kapal apakah yang dimaksud oleh penginjil itu? Kapal itu ialah sebuah perahu kecil yang berada di Danau Galilea. Dalam Alkitab, tepatnya di dalam Matius pasal yang ke-8, ayat 23 sampai 27. Di situ diceritakan bahwa Yesus bersama dengan ke-12 muridnya sedang mengadakan sebuah pelayaran hendak menuju ke seberang. Tiba-tiba, sebelum mereka tiba di tujuan mereka, datanglah angin ribut dan gelombang yang sangat dahsyat menerpa akan perahu mereka. Murid-murid sangat ketakutan, di mana Tuhan Yesus sedang tertidur lelap. Berbagai upaya murid-murid telah lakukan agar perahu mereka tidak tenggelam, tetapi mereka tidak dapat mampu melakukannya. Sehingga pada saat mereka tidak mampu lagi untuk melakukannya, mereka membangunkan Yesus untuk menolong mereka. Sehingga pada akhirnya Yesus meredakan akan angin dan gelombang tersebut, sehingga perahu itu tidak dapat tenggelam. Saudara dan saudariku yang terkasih di dalam nama Tuhan Allah, apa aplikasi yang bisa kita ambil dari firman Tuhan ini? Meskipun kita diperhadapkan dengan berbagai gelombang masalah maupun angin ribut kesulitan, seperti contohnya wabah COVID-19, masalah ekonomi, masalah pendidikan, dan lain sebagainya, kita harus mengingat bahwa Tuhan Yesus adalah nakoda kapal kehidupan kita. Jika kita berseru kepadanya dengan kesungguh-sungguhan hati, maka Ia akan memberikan pertolongan kepada kita. Ia akan memberikan kepada kita hati yang tenang, sama seperti tenangnya Danau Galilea. Mari kita serahkan semua permasalahan dan pergumulan hidup kita ke dalam tangan Tuhan kita Yesus Kristus. Untuk mengakhiri firman Tuhan yang indah ini, mari kita tundukkan kepala kita sekali lagi dan kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih Tuhan atas firman Tuhan yang sudah kami dengarkan pada saat ini. Biarlah firman Tuhan pada saat ini dapat mengajak kami, meskipun kesulitan dan tantangan itu kami hadapi, jika kita berseru di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, maka semua masalah yang kami hadapi dapat kami atasi, dan kami dapat lalui itu semua dengan pertolongan Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, ampuni kami Tuhan orang berdosa, karena kami berdoa dan mengucap syukur hanya nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami. Amin.